Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unyil hadir kembali. Makasih loh udah ngerjain gue. Nah sekarang kita kedatangan orang baru lagi nih, Ustaz Husain Asadi. Yang kalau setiap pemunculannya Mas Husain pasti viewersnya paling rendah. Mengalami penurunan gitu ya. Aku tadi tuh kesini nganterin ransum buat makan siang. Ransum. Iya, mungkin itu jadi nama acara ini ya. Ransum. Ransum. Artinya panjangannya apa? itu apa itu nama orang Yunani? Nama orang Yunani yang ketika Ransum ya. Narasumber. Hah? Ransum apa sih saya nggak tahu. Ransum. Narsum, itu narsum. Narsum. Itu narsum, narasumber. Ransum. Kirain jenis Itu makanan. Rana Sumber. Iya, kirain jenis makanan. kayak Iya dimsum. memang. Dimsum. Ransum itu makanan untuk Dia dimsum. Walah. Nggak semua sum itu ujungnya adalah makanan. Heeh. Contohnya. Mesum bukan untuk Gue lu kepikiran sih. Emang beda otak mesum ya. lah, antum karena ngerasa keduluan kan. Iya. Kok aku gak kepikiran gitu loh. Jadi narsum sekarang udah tau narsum. Narsum apa kenapa? Sorry, ransum Intinya tau. makanan kan? Ransum, Nggak tahu. Rana Sumber. Enggak. Ini materi yang satu saya. Kenapa kita kerjain dia? Ya hari ini kita ngundang Ustadz Husain gabung ke sini karena kita mau ngomongin satu pertanyaan dari netizen yang agak-agak butuh teori kayaknya Ustadz. Oke. Tentang fenomena overthinking. Overthinking. Aku Jelasin. Overthinking. Fenomena. Overthinking. Overthinking, Iya. insya Allah saya tahu. Ah, Karena coba. gini, karena di Korea itu paling banyak ini orang overthinking. Oh banyak ya? Overthinking. Oh. Iya. Ya, coba jelasin. coba. Tapi apa itu yang depannya? Ya overthinking itu apa? Yang depannya apa depannya? Ransum. Bukan langsung. Udah sih, langsung mulu aku dari tadi. Teori apa? Fenomena. Fenomena itu kejadian. Sekarang banyak kejadian overthinking. Banyak orang kena overthinking. Beda dengan berlebihannya. Iya, berlebihan pikir. Nah, tuh misalkan, bayangin dia menjadi suami saya. Itu masuk nggak? Itu Enggak, itu halu. Kenapa dia bilang banyak di Korea tapi nggak tahu itu apa? Ini overthinking tuh dia terlalu khawatir. 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 Kalau besok nggak bisa makan gimana? Kalau besok nanti kalau mau nikah nggak bisa biayain istrinya gimana? Kayaknya dia benci sama aku deh. Iya. Buktinya gini-gini padahal enggak. Kayaknya Saya itu dulu. ya pastilah orang Korea. Wah parah nih. Maaf. Ayo coba jelasin. Jelasin overthinking. Kalau di Korea gimana overthinking? orang-orang overthinking. Yang paling overthinking itu takut, Apa? meskipun sama keluarga ataupun teman ataupun tetangga, takut. Takut Dia apa? lebih Kayak daripada saya. Itu Hasan. Dia lebih Iya. Hasan. Hasad. Anak gue Hasad. Hasad Goci. Nah itu, bener-bener namanya. Iya, Jadi takut. yang itu yang sangat tinggi, termasuk saya juga. Takut dia ketemu, misalkan contoh pacarnya lebih cantik. Oh. Takut dia lebih Itu sukses. termasuk overthinking loh. Iya. Takut lebih menilai, misalkan kita sama teman, sama-sama teman, takut ini lebih dekat sama ini. Oh. Sampai kayak gitu. Iya. Takut sama ini. Iya benar. Kayaknya berasa enggak, sama sekali enggak, tapi kayaknya mereka lagi bully saya. Lagi ngomongin aku di belakang gitu ya lagi. Kalau ini fakta. Itu benar. Tapi Korea. Iya. Kalau ini kan kejadiannya kita kan depan kamu gitu ya. Ini kan fakta Iya. yang di depan saya. Kalau itu takutnya Terus kamu lebih seneng yang mana? Contoh. Diomong di belakang atau di depan? ini yang mending ini. Kalau ini pas tiga berpisah ya, takutnya mereka mungkin satu arah. Rumahnya. Mereka jalan bareng, khawatir. Nanti dia omongin saya nggak tadi ya? Oh iya. Itu ada, itu Iya, juga iya, ada. iya. Mungkin di sini juga ada. Makanya Korea mungkin ya. benar. Aku setuju dengan pendapat dia karena yang aku lihat-lihat nggak bener nggak nih Hyung ya. Orang-orang Korea tuh kayak dia insecure kalau keluar rumah nggak rambutnya salah, dandanya salah, takut nanti orang lihat jelek dia gitu. Padahal orang lain nggak tahu dia rambutnya ini. Iya. Aslinya apa? Tapi sampai intinya ini harus nempel. Iya. Banyak yang pakai ini juga cowok-cowok kan sepatu yang lebih tinggi dalamnya itu ya. Iya pet gitu. Banyak kan Apa yang harus nempel apa? Yang harus nempel Rambut. jadi susah kan Abid. Aku juga. Ya.
Nah berarti gitu ya. Jadi itu kayak fenomena itu udah mulai menyebar ke Nggak kita. bisa ditunjukin satu-satu, banyak banget. Kalau kayaknya dulu orang-orang Korea nganggapnya atau orang Indonesia tuh kayaknya orang yang santai gitu. Iya. Lebih suka di sini karena lebih nyaman. Tapi ternyata sekarang kayaknya orang Indonesia udah banyak yang kena gitu Hawarin juga. tuh gitu juga sama Iya ya, overthinking ya. Kalau nanti aku tampil orang nggak suka gimana gitu. Bukan ya? hanya itu, ketika dia minta nasihatnya gimana kalau kita menghadapi orang tuh ada kayak gini, ada orang kayak gini, ada orang kayak gini, orang kayak gini. Setelah saya jelasin semua, jadi kamu kayak gini. Terus dia bilang, setelah pulang dia bilang, Ustaz dari tadi ngomongin saya ya, saya minta maaf ya Ustaz kalau ada yang salah. Oh, iya. Padahal kita lagi jelasin kalau ada orang datang ke kamu hati-hati karena tidak semua orang tuh polos dan menginginkan kebaikan. Kadang-kadang mereka tuh menginginkan exposure kamu. Jadi jangan mudah untuk setiap orang yang datang kamu percaya seolah-olah dia kayak ngomongannya semua dipercaya. Gitu loh maksud. Terus dia bilang, "Berarti saya kayak itu ya, Ustaz ya kayak benar." Dia merasa dirinya yang kira. Ada orang, apalagi ada orang kompleks. Orang kompleks kayak Ada kita. punya kompleks misalkan. Masalah. Dia mikirin diri dia. Ya itu padahal mereka enggak. Mereka misalkan lihat meja, tapi saya merasa sendiri. Mereka itu lihat saya. Terlalu gitu ya. Iya benar-benar. Kekurangan saya, gitu. Kalau yang tadi Ustaz Feli bilang tuh contohnya kayak misalkan selama ini kan kita bercandain antum nih. Bercandain soal apa misal basa-basi gitu ya. Terus antum pulang kepikiran sama curhat sama istri. Jangan-jangan selama ini semua yang Ustaz lakukan tuh basa-basi ya ke aku ya. Kayak gitu Tat ya. Kayak gitu. Padahal kita cuma ngomong bercanda aja gitu. Istri saya sekarang nggak percaya. Nggak usah berbasi. Nggak bener. Kenapa istrimu? Itu katanya mau ajang masak. Nggak percaya katanya. Gara-gara antum kan yang ngajarin begitu. Dia bilang semua basa-basi. Iya, Itu overthinking. Itu overthinking. Ya kalau secara Dia yang overthinking kan. teoritik itu, secara teoritik Bintang tamu ini, bintang tamu. Ya gimana Tat? orang tuh kan Beda-beda. beda-beda. Iya. Dan termasuk berbeda-beda cara berpikirnya. Oke. Nah, overthinking itu identik dengan manusia. Karena manusia tuh berpikir. Karena hewan nggak mungkin overthinking. Iya. Karena nggak mikir. Hewan nggak ada yang overthinking. Berarti manusia punya peluang overthinking. Iya. Tapi Pada overthinking kenapa curaku satu ya banteng dua. bener juga ya. Kenapa rusa bercabang? Kan ada yang bercula 3. Memang hewan itu nggak bisa overthinking. Ya nggak bisa. Ustadz Hidayat. Di rumah saya kucing. Overthinking. Iya. Kondolmu. Itu hantu yang overthinking. Enggak, saya cuma berdiri mau ke Terus dia insecure. mau kencing. Iya. Pikir saya kasih makan. Dia pikir itu bukan dia. Itu bukan pikir, overthinking. Bambang. Itu insting. Itu insting. Hewan kan nggak punya Makanya ada akal. Ustaz. Oke. Iya. Jadi Kalau dia pertama, punya overthinking berarti kewajiban kamu sebagai pemelihara nyokolain dia. Podokin tuh kucing kamu sampai sarjana LCMA. iya kalau kucing overthinking, kucing overthinking pas wudhu nih ya, kucek tangan, Iya. terus kucek kaki kan Guzin. Iya. Terus dia mikir, tadi kaki udah belum? Tangan tadi udah belum? Ya, itu. Tuker. Dan kepala dia nggak bisa. Kucing kan cuma sampai sini. Iya. Itu kalau kucing, bayangin kalau buaya. Buaya. Buaya mau ngerokok, nggak nyampe. Mas, itu segmennya dia, Mas. Itu segmennya dia. Kok aku? Kan antum segmennya untuk mencairkan. Oh iya, nggak apa-apa. Ustadz Husen lagi ini. Menaikkan viewers. Menaikkan viewers. Pengen menunjukkan aku itu lucu loh. Iya. Selama ini kalian nganggap aku gak lucu karena gak nonton aku. Jadi kembali nih. Hashtag hari ini Ustadz Husen mulai lucu. Aku bahas apa? Kalau gitu gimana kalau buaya lagi nyebok, Mas ya? Iya, susah banget itu ya. Husu. Nggak bisa. Kenapa manusia bisa nyebok? Aku gak bisa. Iya. Aku makan aja mereka. Ini Aku overthinking. Ini gara-gara Kita overthinking. Kenapa luwak bisa dimakan nya? itu Gua gak bisa ya. gara-gara dia bilang hewan bisa overthinking. Iya ini masalahnya. Aduh. Lanjutin, Mas, lanjutin. Jadi pertama, yang bisa overthinking itu manusia. Kenapa? Karena manusia berpikir. Iya. Hewan nggak bisa. Betul. Kalau hewan bisa overthinking, itu masalah makin runyam. Jangan tanya jin lagi ya nih sini. Terus. Kucing misalnya mau pakai BH, BH-nya pasti banyak.
cuma sound aja. Ini termasuk bagian overthinking tadi. Overthinking kayaknya. Enggak, aku membayangkan kalau hewan tuh overthinking gitu. Iya sih. Jadi overthinking itu bagi manusia. Manusia yang itu manusia insecure, bukan hewan yang insecure, Ya. Mas. Jadi manusia berpikir kan. Nah, berpikir itu kan komponennya ada 4. Pertama fakta. Fakta. Oke. Yang kedua indra. Indra. Kalau ada fakta nggak ada indra kan Nggak bisa. Iya. Apaan tuh? Nggak punya mata. Misalnya nggak bisa kan? Nggak punya telinga. Gua nggak tahu. Iya. Oke. Ini warna apa? Tapi merem. Iya merem. Bisa. Terus yang ketiga ada namanya otakmu. Otak. Ya. Sebagai tempat untuk memproses informasi. Dan yang keempat tadi informasi. Sebelumnya. Informasi sebelumnya. Oke. Nah, yang disebut overthinking itu ada fakta nih yang dilihat. Terus Masuk. fakta ini di indra. Oke, masuk nih. Di indra. Oke. Terus Kemudian dilupakan. orang kan orang itu dia kagak paham. manusia berpikir kan, Iya. ada referensi yang dia loading tuh, Ah. load. Sehingga nanti akhirnya harusnya menjadi kesimpulan, Iya. menjadi sesuatu yang akan dia pilih. Ini mau diapain? Mau disikapi ya? seperti apa gitu ya. Apa, gitu. Jadi overthinking itu ketika dia berpikir, membuat analisa, kemudian yang muncul itu impact-nya itu, kesimpulannya itu adalah kekhawatiran. Oh. Karena ada namanya uncertainty. Apa itu? Ketidakpastian. Ketidakpastian. Keluar nih kata-kata sulit satu. Uncertainty. Teori satu. Uncertainty yang kemudian memberikan impact pada dia Oke. tentang sesuatu yang tidak akan dia bisa selesaikan. Itu yang kemudian orang disebut khawatir. Jadi dia memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan gitu maksudnya? Bisa tidak perlu dipikirkan Oke. atau memikirkan sesuatu yang kesimpulannya itu dia masih bingung. Ya. Oh. Atau dia sendiri akan menyimpulkan sesuatu yang mengganggu eksistensi dirinya. Mungkin bisa dicontohkan satu persatu dari tiga apa kemungkinan tadi kan. Contoh yang pertama misalkan dia memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Contohnya dari proses tadi itu jongkok. Oh, menurut saya semakin dengar, oh berarti saya overthinking. Memang. Nggak ada positifnya. Kan kamu diundang ke sini mau ngomongin kamu biar tidak jadi gibah. Itu kan pertanyaanmu tadi. Itu yang mendorong saya bertanya terus sampai masuk Islam. Itu gimana Tat? Apakah itu nggak ada overthinking? positifnya? Beda. Dari Itu overthinking. curiosity. Penasaran. Nih, saya kasih Penasaran sama kekhawatiran. dikit ya. Saya Aku dulu atau dia dulu? Aku tambahin dikit aja. Pink sheet dulu, pink sheet dong, pink sheet. Sweet. 3, 2, 1. Udah. Jadi gini. Yang benar ya, yang baik kalah. Nah, ada perkara, Mengalah ada itu nggak harus kalah. Iya. tapi memang kalah ya. Udah cepet jelasin. Ini nggak ngalah ini. Ada perkara yang perlu dipikirkan. Ya. Ada perkara yang dipikirkan percuma. Oke. Nah, itu di antara dua daerah itu, kalau seandainya kita perkara yang perlu dipikirkan, itu jadi curiosity. Penasaran. Oke. Tapi ada perkara yang nggak perlu dipikirkan. Itu di Tinggalkan buku dulu. Unreasonable Fear. Naik pesawat. Ya. Dia mikirnya terlalu berlebihan tadi. Ya, overthinking gitu. Aku naik pesawat. Ini nanti kalau ada petir besar, pesawatnya kena petir. Kemudian meledak. Belum lagi topan. Belum lagi Sayapnya kan gini. Human error. Apalagi di Jadi- Indonesia banyak kecelakaan. Iya. Apalagi sekarang musim Kecelakaan. Musim angin hujan gitu ya. dan dia nggak jadi naik pesawat. Akhirnya dia jalan tapi lewat jalan tol. Ya. Padahal Mati juga. Padahal belum jalan. Padahal belum jalan, betul. Oh. Dan resiko jalan tol juga banyak. Berapa kematian di darat, kematian di udara atau kecelakaan di pesawat itu paling kecil dibandingkan yang lain. Di daratan ribuan kali lipat. Iya benar. Misalnya lagi orang mau nikah, tetangganya bercerai. Aku kalau nikah nanti bercerai. Itu dia tuh. Itu yang disebut overthinking. Ya. Nah, perbedaan dengan apa tadi? Curiosity tadi gimana? Ada letaknya. Contohnya? Ada sesuatu hal yang memang bisa dipikirkan, ada yang dipikirkan juga nggak penting. Contoh, Oke. mati pasti nggak?
Pasti. Lalu ngapain dipikirin? Karena mati itu pasti. Tadi misalkan ya takut mati. Betul. Terus yang harus dipikirin bagaimana caranya mati. Iya, kayak tadi tetangganya bercerai. Kita analisis. Berarti makna sering-sering mengingat kematian adalah sering-sering men-setting cara kita mati. Betul. Bukan overthinking atas kematian. Jangan foto bertiga. Kenapa? Katanya yang tengah mati. Yang moto juga mati. Iya. Semua pasti mati. Iya, benar juga ya. Juga mati. Semua pasti mati ya. Jangan mengkhawatirkan matahari terbit dari timur karena besok kalau belum kiamat pasti terbit dari timur. Yang perlu kita pikirkan adalah kalau matahari terbit kita ngapain? Oke. Nah, makanya overthinking itu bisa dihapus dengan tadi unreasonable fear tadi. Kita jangan sampai takut dengan perkara yang belum terjadi, tapi kita tidak takut pada perkara buruk yang sudah kita lakukan. Oh iya, benar-benar. Nanti kalau saya kerudungan, nanti saya masih maksiat gimana? Itu kan nanti, sekarang jelas-jelas tidak berkerudung. Betul. Jelas bermaksiat. Oh iya. Iya kan nggak pakai kerudung. Iya. Jadi kalau curiosity itu lebih pada sebab-sebab. Oh, ada sebab-sebabnya gitu ya. Ada why. Kalau overthinking, kekhawatiran itu lebih pada akibat-akibat. Di mana itu di luar kaidah sebab akibat. Benar itu. Ya. Bingung kan antum kan? Bingung. Contoh. Tadi minta contoh saya. Jadi misalnya, tadi kan ada tetangga nih bercerai. Iya, oke. Nah, bagus nih. Orang nggak mau nikah karena tetanggaku bercerai. Nah, padahal kan menikah ada sebab, cerai ada sebabnya. Curiosity-nya adalah dia menganalisis sebabnya. Karena memang fungsi-fungsi keluarga tidak dijalankan. Dari situ muncullah pelajaran-pelajaran berharga dari situ. Kalau hanya impactnya tadi, dia bercerai. Ya udah, aku nggak mau berkeluarga. Padahal itu tadi akibat daripada sebab. Dan takut menikah itu justru membuat pada keburukan yang sudah nyata yang dia jalanin langsung. Dia nggak menikah dan akhirnya sebagai laki-laki normal dia harus bermaksiat. Dan berikutnya kemudian dia tidak melanjutkan keturunan. Sunahnya nggak ada. Nah, maka dia tidak takut yang ini, malah takut yang belum kejadian. Harusnya dia mikir gimana supaya nggak terjadi. Iya, benar-benar. Dan sebenarnya overthinking itu yang paling menurutku yang paling banyak adalah allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang meniupkan overthinking itu syaitan. Iya. Makanya pas sholat kan gitu. Was-was kan, pas sholat kan. Sudah sholat, sudah wudu belum? Tadi wudu saya gimana ya? Bagus atau enggak ya? Dan segala macam. Nah, makanya orang-orang yang overthinking itu adalah biasanya orang-orang yang dekat dengan jin, dengan syaitan. Aku kemarin bilang juga tuh di Pantesan nggak percaya jin ya kan? Iya, aku bilang di buku Pernah Tenggelam yang bisa kalian dapatkan di toko-toko terdekat ini. Dapatkan ya. Aku bilang gini, banyak yang bilang nanti kalau aku buang merchandise-ku, aku tuh mau bazir. Aku bilang pas beli kok nggak ada rasa begitu. Betul. Berarti setan nggak bisikin pas itu, pas mau buang baru bazir gitu kan ya. Betul. Padahal kan yang jelas-jelas sekarang udah dipegang nih. Selesain aja udah. Gitu. Jadi biasanya memang momen-momen itu bisikin setan ya. Iya, dan dia selalu insecure dengan apa yang akan dia lakukan. Overthinking. Nah, dan ini teman-teman kita banyak sekali overthinking. Saking overthinkingnya, kebaikan-kebaikan dia nggak jadi. Aku pernah jadi kayak gitu Aku ceritanya kan ya lupa ngasih uang Jumatan tuh ke ini. Kan antum kan teman aku. Aku ceritain tadi itu. Sering. Tadi kayaknya. Lanjut. Jadi aku mau keluar udah sampai parkiran ya. Aku bilang mau balik mau ini udah di kantong nih, balik lagi ya. Pas mau balik panitia takmirnya tuh lagi ngitung-ngitung itu loh, uang itu loh dikumpul-kumpulin. Aku bilang kalau aku kasih orang lihat dong semuanya. Enggak, kasih enggak. Itu kan berarti overthinking. Mikir gitu terus ya. Sampai lupa gak Jumatan. Kan udah selesai Jumatannya. Berarti itu tadi overthinking, harusnya emang ngasih aja. Ngasih aja. Nah, selama baik kasih aja. Kalau udah takbir bismillah gitu. Udah yakin aja gitu. Jangan gini. Gak jadi. Sering nggak lihat orang kayak sering. Overthinking. Jadi dia khawatir bahwa Allah nggak menerima takwirnya. Padahal dia nggak khawatir bahwa perbuatan kayak gitu itu adalah bagian daripada sesuatu yang ketidaksempurnaan sholat. Oh iya, mengulang-ulang. Ya udah langsung Allahu Akbar, yakin aja. Bismillah. Dan itu kalau kejadiannya pada hewan kan aneh. Iya ini. Semut misalnya, berjejer kan? Kan bolak-balik itu pasti salaman. Iya. Dia udah lihat banyak banget, aku harus salaman banyak. Iya dia semut apaan? Iya gitu ya berarti overthinking. Kalau pada kasus yang lebih besar terjadi yang nggak usah lihat apa di masa sekarang nih orang overthinking. Itu kan tadi kayaknya tuh kasus-kasus yang ibaratnya bukan sepele juga sih. Unik loh. Itu dalam surat Al-Munafikun. Orang munafik tuh overthinking. Sabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka juga overthinking. Ya, mereka merasa setiap teriakan tuh ditujukan untuk mereka.
jangan-jangan ini nih, jangan-jangan ini nih, jangan-jangan ini. Kalau kita sudah terbiasa dengan yuwas fi sudurinas, goalsnya setan tuh bikin kita munafik. Ya. Contoh ya, contoh dalam perkara-perkara besar ya. Antum dakwah nih, ada pasti ada komentar tuh. Iya. Dan komentar tuh tujuannya untuk membuat antum insecure kan? Iya benar-benar. Nggak mungkin orang tuh ketika nulis komentar dia nggak membayangkan bagaimana antum ketika dapat komentar itu. Iya pasti dibayangkan kamu mau membaca ya. Sedih dan segala macam. Dia pengen antum baca dan antum tersakiti dong. Iya benar. Dia mengirimkan sesuatu yang membuat antum overthinking dong. Antum kan bukan pesantrenan. Emang kenapa kamu berdakwah? Iya benar. Segala macam dan seterusnya. Nah maka kalau orang-orang yang ikhlas, yakin bahwa ini tujuannya untuk Allah, bahwa saya melakukan ini bukan untuk kamu. Mau dipuji, mau dihina. Overthinking itu obatnya. Berarti setan udah putus asa, bikin kita kafir katakanlah. Tapi setan nggak putus asa untuk bikin kita munafik. Yang muslim. Teorinya ada nggak mas? Teori Ustaz. Jadi orang itu ketika ingin melakukan sesuatu, itu kalau di teori ada namanya social exchange theory kan. Social exchange theory. Jadi social exchange siapa mas? Social exchange theory. Pertukaran sosial. Pertukaran sosial. Atau semua interaksi manusia itu didasarkan pada tukar menukar. Apa yang akan aku dapatkan. Dan mereka transaksional. Artinya dia ingin meraih sesuatu. Dan untuk meraih sesuatu itu dia harus melakukan sesuatu. 상심리 Apa tuh? kalau Korea Itu film. Bukan istilahnya gitu. Korea juga ada. Coba jelasin yang benar. Jelasin apa gimana? Yang ini yang tadi. Enggak. Apa? 보상심리. Pasti intinya nggak ikhlas lah. Gini. Kamu Ustaz tiba-tiba nawarin aku kue nih. Wah, ada maunya nih gitu ya. Tiba-tiba nyongkaji kasih topiknya. Pasti tujuannya apa? Nggak mungkin dong orang ngasih nggak. Itu curiga malah. Benar nggak social exchange begitu mas? Bukan. Ada gradasinya sih. Ini yang paling lemah kayaknya. Paling rendah. Itu pemikiran mereka. Jadi manusia ketika melakukan sesuatu itu ada sesuatu yang ingin diraih. Oke. Gitu. Ya, nah, benar. apa yang ingin diraih semakin besar maka usaha dia akan semakin besar untuk melakukan. Oke. Sama itu ya. Nah, ketika dia melakukan sesuatu untuk meraihnya itu, dia akan berpikir rasional. Nah, ketika yang dicapai ini nggak rasional atau nggak bisa dibayangkan, apa yang dia lakukan juga nggak rasional. Gitu. Sampai sini paham belum ya? Ujungnya dulu mas, ujungnya. Lanjut dulu ya. Sampai pada contoh. Ya, jadi overthinking itu ketika apa yang dia raih itu biasanya belum jelas atau sudah jelas tapi bias. Terus sebab-sebab untuk meraih itu juga nggak jelas gitu. Makanya aktivitasnya juga nggak jelas. Emosi dia juga nggak jelas. Gitu. Jadi pertama dia harus punya tujuan yang jelas, yang kedua punya cara yang jelas. Gitu. Aku ngerti maksudnya. Contohnya, Anu mau pergi kemana, Fuad? Aku pengen pergi ke Korea. Bagian mana Koreanya? Aku pengen pergi ke Korea, ke Seoul misalnya. Seoulnya nanti nginep di mana? Di sini. Internet seperti apa ini? Terus ada orang bilang sama kamu, Korea perang. Enggak. Aku tetap akan pergi apa? Aku bukan pergi ke perbatasan, Bambang. Gitu. Aku mau ke Seoulnya. Gitu. Aku nggak akan mudah overthinking karena semua itu semakin jelas. Clear gitu ya. Balik lagi, ada satu hal yang paling penting. Bicara tadi di awal tentang masalah ketidakpastian, uncertainty tadi. Ketakutan itu adalah akumulasi daripada ketidaktahuan. Akumulasi. Jadi kuncinya ketika kita referensi itu, pengetahuan menjadi penting agar kita bisa menyambungkan antara sebab dan akibat. Betul. Makanya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita overthinking sama teman kita, kayaknya dia nggak suka sama aku deh, kayaknya dia benci sama aku deh, kayaknya dia ngomongin aku deh. Karena dia tidak kenal. Tabayun ke rumah dia. Tidak tahu. Tabayun ke rumah dia. Mohon maaf kalau aku ada salah, nanti aku dinasihatin ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian sifat aslinya dia terhadap kita. Nah sehingga itu bisa mengurangi overthinking kita. Tabayun, jangan zona itu. Itu salah satu contoh. Jadi pengetahuan tuh adalah
adalah obat dari overthinking. Pengetahuan adalah obat dari overthinking. Masya Allah. Iya. Kalau dia tahu bahwasannya ketika dia berhijab ada dua kemungkinan, dia bisa jadi sukses berhijab, bisa jadi dia tetap bermaksiat. Tapi kalau dia lebih tahu lagi bahwa kalau dia tidak mulai berhijab cuma satu kemungkinan yang ada pada dia, yaitu adalah bermaksiat. Maka mau ada dua kemungkinan atau satu kemungkinan? Dua lah. Pengetahuan. Ih, pinter banget, Masya Allah. Kalau seandainya kucing tadi tahu, enggak. Dia akan bikin tukang jahit. Gimana, udah paham belum, Yang Nim? Ya, jadi kalau misalkan ya, saya tadi tentang posang simlian tadi. Siapa? Oh iya. Tadi apa posang simlian? Curiga. Kamu ngetes Ustadz sih? Curiga. Tanya. Oh. Curiga, berarti beda ya? Bukan. Setiap orang pasti akan mengharapkan balasan. Ini bisa durinas. Itu posang simlian itu. Contoh misalkan there is no such thing as free lunch. Tidak ada sesuatu yang gratis di atas muka bumi ini. Itu juga kapitalis begitu. Jadi itu terkait dengan tadi, dengan tujuan akhir tadi yang aku bilang gradasi itu. Ada tujuannya itu surga. Itu tujuan yang paling mulia. Yang kedua materi. Uang. Nah, itu mungkin levelnya pada titik itu. Itu tadi pada titik itu sebenarnya nggak salah juga ya. Contohnya Ustadz kan begitu. Cuman masalah pahala. Aku tahu misalkan gini, ini kalau aku ngisi di sini sama di sini, potensinya orang yang aku isi, mana pahala yang paling apa yang aku harapkan? Itu kalau ada yang duit, ada yang nyari pahala tadi itu. Ada yang dapat misalnya aspek kemanusiaannya, dianggap sebagai orang baik gitu. Yang nggak boleh kalau yang dia harapin adalah sesuatu yang jahat. Sebenarnya nggak ada masalah ingin mencapai apa. Aku mau cari pahala, aku mau nyari uang. Ya bekerja kan nggak ada masalah. Nyari uang. Contoh kayak gini, Mas Son, ada temenku yang pernah bilang gini, yang boleh itu adalah pertukaran politik, bukan transaksi politik. Bedanya apa? Nah, aku tanya nih, apa beda pertukaran sama transaksi politik? Dia bilang gini, kalau transaksi politik itu kayak gini, pilih aku ya diselipin 100.000. Oke, itu transaksi politik. Ada transaksi kan di situ, ada sesuatu yang dia kasih uang, dia dapat vote. Ada pertukaran politik. Caranya gimana? Dia memberikan manfaat pada orang-orang sehingga orang tuh mau untuk milih dia. Oh, berarti kan itu jelas dong. Nah, jadi artinya dia tidak memberikan sebuah fisik, tapi sebuah makna non fisik. Manfaatan. Yang artinya bukan karena kepentingan tertentu. Kepentingan yang salah, maksudnya kira-kira. Nah, itu maksudnya apa tadi bosang simni. Contoh yang kemarin saya pernah bahas yang saya misalkan ada yang salut sama Ustaz Feli gitu. Ada yang salut sama Ustaz Feli, terus? Udah kenal juga. Pernah disaling bahas di misalkan story. Jadi suka banget dia buat story misalkan tag Ustaz Feli. Intinya panjang lebar lah. Intinya baik semua. Dia apa? Di repost. Di story. Itu dia ada agak kalau dia nggak punya posang simni, meskipun nggak repost atau apa, nggak ada sakit hati ataupun apa, karena dia ikhlas dengan hati yang ikhlas salut. Tapi kalau menurut teori tadi, menurutku ya itu tapi menurutku teori tadi itu tetap nggak mungkin. Tetap pasti dia punya tujuan yang mau dicapai. Kalau dia nggak sakit hati karena nggak di-repost, berarti memang bukan itu tujuannya. Kayak gini Son. Ada orang buat satu tulisan nih. Dia tujuan saya buat tulisannya adalah untuk dakwah supaya orang-orang sadar. Ketika dia sudah post, dia sudah dapat pertukarannya. Mengenai orang mau komen atau tidak komen, mau share atau tidak share, mau like atau tidak like, itu bukan sesuatu yang diharapkan. Nah, berarti kalau ada orang, kok like-nya dikit sih? Berarti itu yang diharapkan. Karena dia transaksinya sama orang. Yang nggak sakit hati, transaksinya sama Allah. Itu kalau di teori barat ada pertanyaan kayak gitu. Kok ada orang ngasih tapi nggak ngarep apa-apa gitu. Mereka juga sudah mereka belum tahu himne guru ya. Makanya dia harap kembali. Ada satu istilah di teori sosial itu altruism namanya. Altruism itu orang-orang yang tidak mikirin dirinya sendiri. Sudah pada titik aku banget. Nah, hanya cantolannya itu. Cantolannya kan kembali kalau Islam itu kan altruism itu kan memang aku nggak berharap apa-apa tapi aku berharap pahala. Misalnya orang ngasih, ya ngasih aja. Ada namanya istilah hadiah. Itu kan dari bahasa Arab tuh ya. Ada namanya hibah. Kayak gitu. Nah,
kalau di barat kan nggak mungkin lah orang ngasih nggak ada pamrihnya. Tapi ada di sana. Namanya altruism itu. Nah, kalau di kita berarti sebenarnya boleh kan tetap berharap pahala itu kan ibaratnya nggak ada masalah. Yang penting tadi supaya tidak overthinking, kamu harus tahu apa yang kamu inginkan secara pas, secara tepat. Sehingga kamu nggak overthinking gitu maksudnya. Yang masalah buat kamu tuh mati atau mati dalam keadaan apa sih gitu kan ya? Kalau kamu takutnya mati ya wajar sih, mungkin banyak ketakutan tadi ya. Betul. Kalau takutnya mati dalam keadaan tidak solih, harusnya bukan takut karena naik pesawat atau enggak. Betul. Tapi pas di pesawat ngapain gitu kan ya? Itulah kata Mas Husen tadi, ketika orang membicarakan sebab dan akibat dengan koneksi yang tepat, maka dia tidak overthinking. Overthinking gitu. Dalam sekali mau overthinking. Aku nggak sayang duduk di sini. Aku jadi tambah sayang. Iya, kayaknya segmen ini mencerdaskan sekali ya. Makanya saran kita bagi teman-teman yang overthinking, keluar, cari orang, cari teman, cari kemudian informasi dan segala macam, supaya nggak overthinking. Karena Anda perlu orang-orang yang lain, kepala-kepala yang lain, bukan kepala Anda saja. Iya, benar-benar. Oh, pernah nonton film itu nggak? Castaway. Oh iya. Tom Hanks. Itu adalah film overthinking. Karena dia cuma ngobrol sama dirinya sendiri. akhirnya nge-guide dia siapa yang nge-guide dia? Setan. Dalam bentuk bola itu. Yang bola yang iya. Nah, itu ke overthinking. Karena dia ngomong dengan dirinya sendiri terus, dia nggak punya teman ngobrol. Nah, teman ngobrol itu membuat Anda tidak overthinking. Jangan Anda depan layar saja, keluar ya. Keluar. Yuk ngaji kawan. Karena itu ada kawannya. Bener, jangan nggak ada kawan. Iya. Kamu kawan siapa? Siapa? Siapa kawanmu di sini? Katanya jin tadi. Jadi kamu anggap Fuad tuh jin. Temannya. Teman dalam bahasa Korea apa teman? Cinggu. Bahasa apa? Bahasa Korea. Cinggu. Oh, berarti cinggu tuh teman-teman ya? Kalau bahasa zaman dulu hot. Sangat mirip sahabat. Hot. Zaman dulu banget. Itu bisa kayak bahasa Thailand. Sahabat bahasa Koreanya hot. Masih dipakai nggak sekarang? Kadang pakai. Kalau bro ya bro kan Inggris. Oh iya. Tapi kan susah bro gitu. Brother. Brother gitu. Korea itu Konglish. Apa? Kok Konglish? Oh, Korean English, Konglish. Oh, kira komunis. Tidak, itu utara. Yang selatan kan kapitalis. Itu buat bahasa Korea Selatan tapi ya? Iya. Oke. Dan misalkan bahasa Korea Selatan sebenarnya misalkan gitulah. Jadi orang Korea Selatan nggak masalah kita hina-hina Korea Utara gitu nggak masalah ya? Harusnya iyalah. Kok itu mau overthinking sih? Jangan overthinking. Kamu orang mana sebenarnya? Saya pernah kenal. Ini kayaknya mata-mata Korea Utara. Iya, jadi memikirkan sesuatu yang nggak perlu tuh nggak perlu. Kayak tadi tuh menguap, ya biasa dia nguap gini. Coba buaya kalau nguap nutupnya gimana? Itu memikirkan sesuatu yang nggak perlu. Itu mikirin buaya itu termasuk perlu atau enggak? Enggak, dia itu kan punya kucing di rumah kan. Habis ini kayaknya dia ngeliatin dah. Perlu tambahan pakaian tidak ya? Jadi kan saya sering ngomong pas mau ke WC dia langsung gini, enggak. Oh, itu overthinking ya? Overthinking gitu. Saya yang overthinking. Enggak itu jadi enggak. Saya yang overthinking berarti. Berarti dia sama kucingnya gini. No. No. Di rumah dia begitu sama kucing. Mau buat kopi aja kan kita langsung nunggu di situ meong gitu kan. Iya, itu karena nggak thinking justru. Kan nggak thinking makanya dia nggak ngerti apa-apa. Iya, karena dia pikir cuma makanan. Dia cuma mikirnya makan apa. Iya. Berarti kalau dia thinking, dia akan diem karena tahu antum nggak punya duit. Kalau dalam hasanah Islam itu ada istilahnya qadar. Qadar itu khosyatul asya ilal asya. Jadi setiap segala sesuatu materi itu ada potensi. Ada potensinya. Kucing punya potensi, buaya punya potensi. Yang potensi itu ya segitu-segitunya. Kita nggak perlu berpikir, buaya gimana nguapnya ya, nutupnya pakai tangan kiri apa tangan kanan gitu. Karena memang bukan tangannya aja nggak nyampe gitu. Iya. Karena dia bisa nguap kalau di laut Mas. Jadi kalau kaidah inilah yang harus dipahami gitu. Makanya tadi pengetahuan itu untuk membaca kaidah satu untuk potensi yang satunya. Jadi dan itu sering dipelajari di IPA gitu tadi ya. Mempelajari potensi benda biar bisa mikir gitu.
Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah tadi pengetahuan. Kalau nggak belajar nanti kita taunya api korek panas, besok ketemu kompor kayaknya beda deh gitu. Nggak gitu dong. Fungsinya belajar itu biar tahu kayak kodar-kodar tadi gitu ya. Jangan main QQ. Bukan keluar kan? Kuncinya tadi keluar itu keluar supaya dapat informasi. Get out and study. Suruh belajar kan? Iya, keluar means Bukan asal keluar, Pak. Keluar aja. Bumbu aja. Tadi berarti saya sendiri Pak tadi belum paham. Suruh keluar, jadi kalau keluar juga banyak yang overthinking juga kan. Takut kecelakaan lah, naik motor bensinnya berapa gitu. Segala macam. Itu jangan pertanyaan dari dia tuh, jangan. Iya. Enggak, ini kesalahpahaman bahasa ya. Dari Instagram kan? Iya. Saya. Bener berarti ya. Dia udah mulai bisa itu udah bagus. Intinya orang paham, perlu belajar kan? Iya, keluar dari sifat overthinking tadi, belajar ketemu orang. Nggak ada positifnya katanya. Iya. Iya, nggak ada bagusnya overthinking. Jadi nanti pelajari itu perilaku kucing itu kayak apa. Itu kan ada tuh bukunya itu. Belajar sama kucing. Bukan belajar sama kucing. Ada ilmunya namanya, kan ada zoologi itu. Antum jadi nggak overthinking, over kucing. Zoologi itu mempelajari perilaku binatang kan. Pelajari sama belajar itu beda ya? Pelajari sama belajar sama. Pelajari itu perintah. Iya, kalau belajar itu kegiatan, aktivitas, kata kerja. Jadi kamu pergi belajar tentang bagaimana kucing sehari-hari. Pelajari. Belajarnya ada di buku. Sehingga nanti tidak menyamakan antara kucing dengan manusia. Kamu samain. Oh, kucing kalau kedip, oh dia lagi perhatian nih sama aku. Tapi lagi gitu. Son, bedanya pelajari sama belajarlah. Belajarlah ya nyungkan sih. Jawaban itu keren. Saya dengar tadi antum nanti pulang belajar sama kucing gitu. Bukan. Belajar tentang kucing. Mengerti bedanya ya? Iya, paham. Iya. Ini jadi pelajaran bahasa Indonesia. Iya. A I U. Babi bu. Pintar. Kita ngajarin aja sama babi. Ya, bantah bisa. Yang nggak bisa sa. Coba tak. Sa. Udah lumayan loh. Bisa, tapi tulis tuker-tuker. Bisa. Suruh baca nggak bisa? Suruh baca cepat sampai pegang apa? Coba. Ini susah nih bahasa Korea. Ro. Oh lumayan ya. Lumayan. Lebih jekilibah. Nggak ada ya. Pinter, udah mulai pinter. Udah lulus. Bagus. Jadi teman-teman yang mau belajar Al-Quran nggak harus overthinking. Yang dari Korea aja bisa. Apalagi Anda yang dari mana Anda? Dari mana Anda? Awalnya saya juga overthinking. Orang Korea katanya nggak bisa. Ternyata bener. Setelah belajar pun pasti orang-orang pasti ejek-ejek. Itu kelihatan logannya itu overthinking ya. Iya, itu overthinking. Takut di ejek-ejek gitu. Iya, karena berarti penilaiannya manusia. Kuncinya apa? Pengetahuan. Kata Rasulullah belajar Quran, kalau misalnya terbata-bata susah dapat pahala 2. Itu. Kalau tahu sejak awal itu kan jadi pede ya untuk belajar ya Ustaz ya. Dan kalau ada orang yang ejek-ejek, bodo amat. Itulah kenapa sampai hari ini saya tidak lancar-lancar biar 2 terus pahalanya. Iya. Itu overthinking. Overthinking. Iya. Over adab juga. Pak, ini kamera overheating. Overthinking. Stop. Kameramennya udah mulai lucu. Udah mulai pinter. Abid mulai lucu. Oke, terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian yang tentang pertemuan kita hari ini dan juga usul buat tema-tema kedepannya. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.